What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Again, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.2 beta 4 yang udah dirilis resmi sama Apple beberapa hari lalu. Apa saja sih yang baru? Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, beberapa hari lalu Apple resmi merilis iOS 16.2 beta 4, tetapi bukan hanya iOS aja yang dirilis oleh Apple, adanya iPadOS 16.2 beta 4, watchOS 9.2 beta 4, macOS 13.1 beta 4, tvOS 16.2 beta 4, dan HomePodOS 16.2 beta 4. Ya, itu adalah jajaran sistem operasi Apple yang dirilis sama Apple secara beta, karena mendekati kita sudah mulai masuk bulan Desember ya. Seharusnya iOS 16.2 ini akan dirilis, kalau berkaca seperti tahun lalu pada saat iOS 15.2 dirilis, itu di kisaran tanggal 14 Desember nanti ya. Jadi memang sudah mau mendekati tanggal rilisnya, seharusnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, yang baru pada iOS 16.2 beta 4 sebenarnya nggak terlalu banyak ya, hanya sedikit aja. Terkait pertama yaitu notification center ya, atau notification animasi. Jadi ada animasi pada saat notifikasi, ketika kita naikin ke atas kayak gini, ini nih ada perbedaan ya sebenarnya ya. Jadi ya sebenarnya gue juga ngerasa nggak ada bedanya, tapi ternyata perbaikan dan optimisasi pada si notification center ini diperbaiki sama Apple, jadi animasinya tuh sedikit berubah. Ya sebenarnya sih tanpa sadar kita ngeliat biasa aja ya. Ya gue sih ngeliat biasa aja jujur. Tapi ini katanya ada pembaruan pada notification center atau notifikasi dimana terkait animasinya. Ingat, cuman animasinya aja ya, kayak gitu. Ya, selanjutnya ada perubahan new icon terkait Apple Watch mirroring dan control nearby device. Adanya di bagian setting, lalu ke accessibility. Nah, di accessibility sini kalian bisa lihat control nearby device ini ikonnya berubah lagi ya tampilannya ya. Ini ikonnya berubah-berubah ya. Jadi memang ini udah mengalami, kalau nggak salah ini yang ketiga pembaruan atau ketiga kalinya ganti icon terkait control nearby device. Sebenarnya ada lagi yaitu Apple Watch mirroring, tetapi Apple Watch gue ini terhubungnya ke iPhone 14 Pro bukan ke iPhone XR, jadi tidak ada Apple Watch mirroring di sini ya, karena iPhone-nya tidak terhubung dengan Apple Watch juga kayak gitu. Dan ini icon tampilannya berubah ya, yang untuk control nearby device kayak gitu. Terkesan sih nggak terlalu penting, tetapi ini ada perubahan lah pada intinya kayak gitu sih. Selanjutnya live score pada aplikasi Apple TV ya. Gua juga bingung sampai detik ini di beta 4 gue nggak kebagian nih live score ya. Gue asli gue bingung banget kenapa nggak ada ya. Gue nggak bisa menikmati nonton bola atau live score di aplikasi Apple TV ini. Padahal gue Apple ID-nya udah region Inggris atau US lebih tepatnya. Cuman ini gue tetap nggak kebagian. Bingung, atau memang dia mendeteksi lokasi gue. Apakah lokasi gue bener-bener di luar negeri atau enggak? Kalau mungkin lokasi gue di luar negeri, let's say di Singapura gitu ya, mungkin muncul. Tetapi ini gue di Indonesia dan ini nggak muncul. Gue juga bingung. Padahal gue sangat mengharapkan banget ya. Lagi rame lagi Piala Dunia. Cuman ya kita bisa menggunakan aplikasi VoteMob lah ya sebagai alternatifnya kayak gitu. Tapi lebih keren Apple TV sih harusnya. Selanjutnya, karena ini udah di ujung akhir tahun 2022, Apple Music itu mengadakan atau membuat Apple Replay, dimana selama tahun 2022 lu mendengarkan musik dengan genre apa aja, artisnya siapa aja, ada di Apple Music tentunya ya. Jadi buat teman-teman ini nggak harus 16.2 beta 4, tapi ini semua iOS ada. Yang penting kalian menggunakan Apple Music. Nah, di sini di bagian Listen Now, kalian scroll aja di bawah akan ada Apple Replay 2022. Nah, ini dia, betul banget ya. Lalu kalian bisa go to site aja atau di tab, lalu dia akan masuk ke Safari kalian. Kalian get started, dia akan minta kita login Apple ID kita. Kalian tinggal login aja, lalu kalian continue, maka Apple Replay-nya bisa kalian nikmati. Ya, setidaknya kalian bisa tahu apa aja yang kalian dengerin lagu-lagunya dan sudah berapa kali kalian mendengarkan lagu-lagu selama tahun 2022 ini melalui Apple Music seperti itu. Ini gue mute aja ya, sebenarnya ada suaranya, tapi gue mute karena terkait copyright. Jadi dia kayak story gitu loh ya. Dia menunjukkan lagu apa yang menjadi top pada Apple Music yang kita sering dengerin gitu-gitu deh pokoknya. Oke. Lalu selanjutnya release notes pada iOS 16.2 beta 4. Tidak terlalu banyak release notesnya ya. Cuma sedikit terkait Stats Manager, tentunya udah pasti banget Stats Manager karena ini di iPad. Buat pengguna iPad yang chipsetnya sudah M1, ini sangat baik banget untuk kalian nikmati nantinya. Jadi Stats Manager itu bisa dinikmati sejak iOS 16.1, tetapi pastinya setiap pengembangan dan setiap updatean iOS itu akan membuat optimal si Stats Manager tersebut kayak gitu. Selanjutnya kita bicara performance. Ya, performance pada iOS 16.2 beta 4 ini menurut gua aman-aman aja, jauh daripada beta 3. Tetapi karena ini masih beta, jadi menurut gua ya suka tidak suka terima aja konsekuensi menggunakan iOS beta, karena ya iOS
iOS beta ya memang belum sepenuhnya optimal gitu. By the way, ngomong-ngomong iOS beta, gua di sini akan sekalian Geekbench atau benchmark performance pada iOS 16.2 beta 4 ini. Di sini gua menggunakan aplikasi Geekbench 5. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini iPhone XR iOS 16.2 beta 4 tentunya, prosesor A12 Bionic, RAM-nya 2,77 GB. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja CPU dan run benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tungguin aja. Ya, ini dia skor dari benchmark iOS 16.2 beta 4. Justru jauh lebih rendah ya daripada beta 3 ya. Untuk single score di beta 4 ini 1110 dan multicore-nya di 2567. Sedangkan di beta 3 kalian bisa lihat sendiri di situ, single score-nya 1119 dan multicore-nya 2580. Jadi lebih tinggi beta 3. Cuman menurut gua ini cuma sekedar angka ya, bagi gue sih gitu ya. Yang penting penggunaan kita atau experience kita dalam menggunakan iPhone ini, performance-nya bagaimana? Ya, mau main game kah, mau sosial media, sejauh ini sih aman-aman aja. Gua akan buktikan dari sisi baterai. Ya, kita langsung aja bahas baterai. Sebenarnya gua nggak mau terlalu bikin kalian khawatir baterai di iOS 16.2 bagaimana, karena ini masih beta. Jadi tentunya yang namanya masih beta belum stabil banget gitu loh. Kalau kita cek di bagian setting, lalu ke bagian baterai di sini, mana ya baterai ya? Nah, ini dia. Kita cek dulu aktivitasnya. Ini dia aktivitasnya, sempat mati ya, kosong di sini karena gua main game dan sampai baterainya habis. Kalian bisa lihat sendiri di sini, penggunaan paling banyak itu adalah FIFA Mobile karena emang gue lagi demen banget main FIFA Mobile. Jadi kalian bisa lihat aktivitasnya cukup padat banget dan gue tinggal charger. Tadi siang baru gue cabut, tapi so far menurut gue ini tetap aman sih. Untuk main game tetap aman dan sosial media juga aman ya. Last chargernya di jam 12 atau setengah 1 tadi dan indikatornya di 100% kayak gitu. Oke, kita cek aja langsung baterai health. Ya, baterai health gue nggak turun-turun. Kalian bisa cek di video-video gue sebelumnya terkait video beta atau video yang membahas iPhone XR ini, karena gue menggunakan iPhone XR dan ini baterai health-nya nggak turun-turun, 82% aja terus. So far untuk baterai gue masih nggak khawatir sih, karena gue main FIFA terus, scroll TikTok terus, aman-aman aja. Jadi buat temen-temen yang menggunakan beta, ya nggak usah khawatir karena ini masih beta dan resikonya baterainya mungkin nggak stabil, nggak seperti iOS public pada umumnya kayak gitu. Ya, selanjutnya sebenarnya ini gue pengen kasih tahu aja sih, karena memang nggak banyak juga fitur baru di sini di beta 4 dan mungkin lebih banyak perbaikannya, karena mungkin itu dikarenakan iOS 16.2 akan segera rilis. Jadi ya, seperti prediksi gue, menurut gue kalau kita cek di kalender, ya prediksi gue ini rilisnya ini di tanggal 14-an ya, 14 Desember. Karena berkaca dari tahun lalu iOS 15.2 itu dirilis tanggal 14 Desember. Seharusnya 14 Desember nanti iOS 16.2 akan dirilis. Tapi kita tunggu aja apakah akan dirilis atau masih mundur tanggalnya. Ya udah, segitu aja mungkin video gue kali ini terkait iOS 16.2 beta 4. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.